Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Aris Keparsa Official. Di video yang terakhir ini saya akan memberikan ya untuk penugasan kepada Bapak Ibu peserta diklat. Tapi sebelumnya saya ngasih materi sedikit ya tentang bagaimana sih cara memberi tugas kepada siswa. Baik, akan saya tunjukkan Bapak Ibu ya. Jadi pertama kali pasti kan Bapak Ibu sudah punya konten, entah itu konten dari upload video, konten dari rekam layar, ataupun konten dari YouTube. Nah, pertama kali klik konten saya seperti ini atau my content, kemudian pilih salah satu konten yang sudah dibikin. Nah, contohnya misalkan ini ya, quiz 6. Ini kita klik saja Bapak Ibu seperti ini. Nah, pastikan di dalam konten ini sudah ada soal. Nah, eh, contohnya apa? Ngelihatnya bagaimana? Bapak Ibu bisa lihat di sini di video acara ini. Nah, ini pilihan ganda akan muncul di detik ke-7. Kemudian soal terbuka akan muncul di detik ke-14. Itu contohnya ya. Jadi kalau misalkan belum ada seperti ininya, berarti itu nggak bisa dikerjakan sama siswa. Artinya belum ada soal. Maka Bapak Ibu harus mengedit terlebih dahulu, kemudian bikin soal dulu. Nah, terus setelah tahu yang namanya video tadi sudah beres ya, dalam artian sudah lengkap, Bapak Ibu bisa lihat yang namanya di Pratinjo ini ya. Bisa diklik seperti ini, play. Oke. Nah, jadi ini adalah saya merekam live ya Bapak Ibu ya. Nah, terus pastikan juga videonya sudah publik. Kalau belum publik silakan dicek ini pribadi atau publik seperti itu. Nah, langkah yang terakhir adalah tugaskan. Bapak Ibu tinggal klik tugaskan seperti ini. Nah, nanti akan dibawa ke nama ini kelasnya Bapak Ibu. Pastikan sudah punya kelas ya. Kemarin kan kemarin di video sebelumnya kan Bapak Ibu sudah diajarkan bagaimana cara bikin kelas tuh ya. Nah, maka Bapak Ibu tentukan dulu kelasnya mana. Ini misalkan kelas Adpuzzle Sejarah Pak Haris seperti ini. Untuk siapa? Nah, Bapak Ibu, Adpuzzle ini kelebihannya dia bisa menugaskan per individu atau untuk semua siswa seperti itu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau bikin soal yang berbeda tiap siswa pun bisa. Ya caranya seperti ini. Misalkan untuk soal ini saya berikan kepada Devi sama Bella saja bisa seperti itu ya. Atau untuk semua siswa, semua murid juga bisa. Jika sudah, klik simpan. Nah, baru langkah berikutnya klik pengaturan. Di pengaturan ini Bapak Ibu tentukan kapan nih mulai ditugaskan, mulai hari ini ya, misalkan seperti itu. Batasnya sampai kapan? Misalkan tanggal 17. Nah, misalkan Bapak Ibu seperti itu ya. Terus siswa nggak dapat melompat. Maksudnya ini adalah itu di apa? Jumping itu istilahnya apa ya? Dicepetin gitu loh Bapak Ibu. Jadi kursornya itu dicepetin sama siswa. Kalau misalkan itu nggak boleh, maka ini bisa dinyalakan. Tapi kalau terus baba wis atau biarkan wis, maka bisa dimatikan ya. Maka biar video ini dipahami siswa mending dinyalakan. Biar dia melihat mulai dari awal, kerjakan soal dan sebagainya itu runtut seperti itu. Nah, berapa kali siswa bisa mengerjakan tugas ini? Ini ada pilihannya, mau 2 kali, 5 kali, atau tak terbatas, monggo. Biasanya satu kali aja, biar nanti dapat nilai 1 ya. Dalam artian siswa sudah dapat nilai seperti itu. Apakah siswa bisa mempercepat atau mungkin istilahnya speed ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kecepatannya mulai dari 1 sampai dengan 2 percepatannya. Itu kalau misalkan boleh maka bisa dinyalakan. Kalau janganlah biar nanti siswa lebih jelas memahami, nah bisa dimatikan seperti itu. Aktifkan teks tertulis. Nah, ini biasanya ada yang namanya CC Bapak Ibu ya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu lihat video ada CC atau subtitle gitu ya, itu mau dinyalakan boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa. Ya seperti itu Bapak Ibu. Ini sudah siap, maka tinggal klik yang terakhir yaitu tugaskan. Beres deh. Maka video ini akan ditugaskan ke kelasnya Bapak Ibu seperti itu. Nah, terus bagaimana cara melihat hasilnya? Nah, karena memang ini barusan ditonton atau barusan diupload atau ditugaskan ke siswa, maka belum ada yang mengerjakan loh. Ini belum. Nah, terus bagaimana cara melihat hasil pekerjaan? Kebetulan saya sudah pernah memberikan tugas kepada siswa saya. Caranya gini Bapak Ibu. Klik kelasnya seperti ini ya. Nah, di sini kan ada beberapa konten nih. Nah, ada yang dikerjakan mulai tanggal 14, 13, macam-macam ya. Nah, ada tanggal tidak jatuh tempo, ini kan adalah seperti ini. Nah, ini adalah siapa yang pernah mengerjakan. Ini 4 dari 17 siswa, 3 dari 16 siswa. Oke, kita cek Bapak Ibu ya. Misalkan yang ini. Nah, cara nontonnya, cara ngelihatnya adalah lihat di bagian bawah Bapak Ibu.
Nah, di sini Bapak Ibu. Ya, 3 dari 14 siswa. Maksudnya apa? Ada 3 siswa yang sudah mengerjakan. Salsa, Bella, Mahfud ini sudah mengerjakan. Sedangkan nilainya Bella dapat 100, Mahfud dapat 100, tapi Salsa ini dapat 50. Nah, bagaimana cara untuk mengetahui eh, analisanya? Nah, kan saat kemarin waktu menjelaskan di PPT atau menjelaskan di bagian video awal itu ada cara menganalisa. Ya, Bapak Ibu tinggal klik saja nama siswanya. Misalkan si Salsa ini ya, saya klik seperti ini, maka kita akan ditunjukkan. Nah, ini nih Salsa nih ya, kelihatan di sini ya. Video yang ditonton 100%, berarti Salsa menonton video mulai awal sampai akhir. Nilainya Salsa 50 dari 100. Upaya dia mengerjakan 1 kali, tanggapan yang benar dia menjawab 2 dari 4 pertanyaan yang dijawab. Berarti ada 2 soal yang dia salah, seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu bisa dilihat ya. Nah, ini pertempuran 1 November terjadi karena, nah ini ternyata jawabannya dia salah. Ini salah di nomor 1. Kemudian untuk soal yang nomor 2 dia benar, soal nomor 3 dia benar, soal nomor 4 dia salah. Nah, ini harusnya Pebutan Margarana, dia seharusnya serangan umum dia jawab Pebutan Margarana, seperti itu. Itu Bapak Ibu ya. Jadi simple sekali ya add puzzle ini ya, sangat mudah dan Bapak bisa mengetahui langsung nilai-nilai siswa seperti itu. Kalau nilai siswa berikutnya tinggal diklik saja, siapa nih? Nah, ada Sukma Wildan ternyata belum mengerjakan, seperti itu. Itu Bapak Ibu ya, itu adalah cara memberikan tugas dan mengetahui atau melihat nilai-nilai siswa yang sudah mengerjakan. Yang penting di kelas ini Bapak Ibu ya. Nah, sekarang tugasnya Bapak Ibu. Nah, tugasnya Bapak Ibu nanti adalah bikin yang namanya konten saja ya. Konten saja yang bisa diambil dari YouTube. Contohnya seperti ini, akan saya praktekkan mulai dari awal Bapak Ibu ya. Buka dulu puzzle seperti ini. Kemudian pada pencarian, Bapak Ibu ketikkan di sini. Misalkan saya pengen mencari video tentang kerajaan Majapahit. Nah, misalkan seperti ini Bapak Ibu. Nah, terus kerajaan Majapahit ini saya ngambil dari mana? Saya ambil dari YouTube. Nah, silakan diklik YouTube seperti ini, biar dia akan mencarikan video tentang kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit. Enter. Nah, maka akan dicarikan sama add puzzle dari YouTube tentang kerajaan Majapahit. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini kerajaan Majapahit. Ini adalah semua ya, semua. Mulai ini ada punyanya orang, punya Ibu Rosalina. Ini ada yang sudah dikerjakan part 1 3 siswa oleh Bu Veranika. Ini bisa Bapak Ibu gunakan, tapi yang saya minta nanti adalah dari YouTube. Nah, ini ya contoh dari YouTube seperti ini. Kita cari yang video pendek saja Bapak Ibu ya, biar nggak terlalu lama. Nah, ini contoh tentang kerajaan Majapahit. Nah, ini Bapak Ibu. Ada Majapahit Empire. Nah, ini tinggal diklik saja seperti ini. Dicentang. Nanti akan muncul yang namanya menu baru. Kita klik edit. Nah, beres deh. Klik edit seperti ini. Nah, kita bisa memotong-motong. Nah, kita lihat dulu videonya Bapak Ibu ya. Terlalu panjang ini. Nah, saya nggak butuh. Saya hapus. Nah, saya potong. Kita lihat lagi. Ya, seperti ini. Oh, ternyata ini cuman nggak ada penjelasannya Bapak Ibu ya. Coba kita cek lagi. Oh iya, sip ini. Berarti bisa untuk catatan-catatan ini bisa, sip ya. Oke, kita segitu aja. Sekitar apa ya? Kita ambil menit detik ke 45 sampai menit 53. Berarti 1 menitan ya, nggak apa-apa. Oke. Jika sudah, kita klik kita sudah pengisi ya, memotong sudah. Nah, sekarang kita coba Bapak Ibu mengisi suara. Nah, maaf rekaman suara sekarang diblokir untuk memenuhi persyaratan. Oh, mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Ternyata untuk YouTube nggak bisa dibuat ya. Tapi kalau upload video bisa. Oke, pengisi suara nggak apa-apa, kita nggak usah, langsung ke pertanyaan saja. Nah, kita masukkan soal di detik ke-3. Kita masukkan soal pilihan ganda. Misalkan, soalnya seperti ini.
Kerajaan Majapahit adalah kerajaan yang bercorak titik-titik. Nah, jawabannya misalkan Islam, Hindu, kita tambahkan jawabannya Buddha. Nah, ini ya. Kalau misalkan jawabannya lebih dari satu, kita bisa centang dua-duanya Bapak Ibu seperti ini. Nah, kan Majapahit memang coraknya adalah kerajaan Hindu-Buddha ya. Maka dia bisa dimasukkan Hindu-Buddha seperti itu. Nah, ini kelebihan dari Edpuzzle bisa menjawab dua ya. Kunci jawabannya ada dua. Klik simpan. Kita bikin soal berikutnya lagi. Di detik keberapa ya? Nah, misal seperti ini. Oh. Nah, saya pengen ngelihat ini Bapak Ibu, ini tentang yang namanya gapura. Maka soal tentang gapura. Gapura yang terlihat. Gapura ya. Apa istilahnya jenisan ya, jenis gapura ya. Jenis gapura yang terlihat pada video berjenis titik-titik. Nah, ini ada namanya gapura bentar. Ada juga padu raksa. Atau bisa ini karena bentuknya ini adalah dia Bapak Ibu terpisah dan atapnya tidak ada hubungannya. Ini namanya candi bentar ya. Kita jawab bentar seperti ini. Ya, oke. Misalkan ini gapura 17 gitu. Gapura 17-an. Biar lucu Bapak Ibu. Nah, sudah klik simpan. Jawabannya sudah ya, bentar. Terus kita juga bisa menambahkan suara. Nah, ini sebagai pengganti ya. Sebagai pengganti tadi kan kita nggak bisa memasukkan rekam layar, rekam suara nih. Maka kita bisa memberikan catatan di sini. Oke. Kita klik catatan. Nah, kita berikan suara saja biar enak. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang dengan pusatnya di Trowulan, Mojokerto. Nah, kita cek. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang dengan pusatnya di Trowulan, Mojokerto. Simpan. Terus jangan lupa untuk soal berikutnya kita berikan yang namanya soal terbuka biar nanti dia bisa menjawab seperti apa gitu ya. Oke, kita detik sini aja Bapak ya. Dulu soal pertanyaan terbuka. Kita mau pakai soal gini juga nggak apa-apa Bapak ya. Berdasarkan video yang Anda lihat, sebutkan beberapa nama candi sebagai peninggalan kerajaan Majapahit. Silakan kamu jawab, bisa ditulis, bisa juga menggunakan suara. Nah, maka izinkan tanggapan suara. Berdasarkan video yang Anda lihat, sebutkan beberapa nama candi sebagai peninggalan kerajaan Majapahit. Silakan kamu jawab, bisa ditulis, bisa juga menggunakan suara. Nah, simpan. Oke deh, selesai. Maka Bapak Ibu sudah selesai untuk membuat yang namanya video Edpuzzle untuk tugas diklatnya. Nah, maka dari itu langkah terakhir adalah Bapak Ibu klik selesai. Ini tunggu bentar Bapak Ibu, masih berputar ya, masih menyimpan ya. Kita sabar. Oke. Sudah beres, klik selesai seperti ini. Nah, kemudian kalau mau mau dirubah namanya, jangan lupa Bapak Ibu ya. Kita rubah dulu, ini jangan Majapahit Empire ya. Kita rubah dulu sampai lupa tadi ya. Kita rubah dulu judulnya. Nah ini ya, kita rubah dulu. Soal kuis 7. Berhadiah 40 poin. Nah, misalnya seperti itu, simpan judul. Kita klik selesai. Nah, maka tugas Bapak Ibu yang terakhir yaitu adalah membagikan. Nah, bagaimana caranya? Jadi Bapak Ibu nggak usah menugaskan ke siswa ya. Untuk langsung dikirim ke form pengumpulan tugas ini Bapak Ibu. Klik bagikan pratinjo. Nah, Bapak Ibu tinggal klik salin tautan.
Ini aja, klik salin tautan. Bapak Ibu buka yang namanya form pengumpulan tugas, kemudian link ini silakan dipaste di tugasnya seperti itu. Mudah sekali Bapak Ibu ya. Semoga bisa. Nanti tinggal kami koreksi apakah sudah benar video tadi itu lengkap, ada apa namanya? Ada soalnya, ada catatannya, ada soal terbuka, ada soal pilihan ganda dan sebagainya. Pastikan publik Bapak Ibu ya. Ini pastikan publik baru bagikan pratinjau. Ya. Nanti saya ngecek cukup gampang. Kalau ini sudah ada pilihan ganda terbuka berarti benar gitu aja ya. Jadi ini contohnya ya, tadi sudah saya copy, tinggal paste di sini. Nah, ini Bapak Ibu. Nanti saya tinggal ngecek atau mengkoreksi yang seperti ini. Ini pekerjaan siapa ini? Nah, kita buka. Oh iya, ternyata di videonya sudah lengkap, ada pilihan ganda. Nah, ini sudah benar ya. Kita tinggal lihat hasilnya. Nah, kalau saya ngeceknya gini Bapak, tinggal klik ini. Nah, akan muncul kerajaan Majapahit ada kerajaan bercorak Hindu Buddha. Kirim. Nah, ini seperti siswa ya mengerjakannya. Terus selesai lanjutkan. Soal berikutnya. Jenis gambar yang terlihat pada gambar adalah bentang. Kirim. Lanjutkan. Lihat langsung catatan. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang dengan pusatnya di Trowulan, Mojokerto. Nah, lanjutkan. Soal terbuka. Klik play untuk mendengar pertanyaan. Berdasarkan video yang Anda lihat, sebutkan beberapa nama candi sebagai peninggalan kerajaan Majapahit. Silakan kamu jawab, bisa ditulis, bisa juga menggunakan suara. Nah, karena saya boleh pakai suara, maka saya pakai suara. Candi Brahu, Candi Tikus, jawab dengan audio. Ada juga Candi Wringin Lawang, ada juga Candi Bajang Ratu, ada juga Candi Gentong dan sebagainya. Terima kasih. Nah, itu Bapak Ibu ya. Ada juga Candi Wringin Lawang, ada juga Candi Bajang Ratu, ada juga Candi Gentong dan sebagainya. Terima kasih. Klik kirim. Beres deh. Lanjutkan. Maka siswa nanti akan mendapatkan nilai ya. Jadi Bapak Ibu tugasnya cuma bagikan pratinjau aja ya. Nggak usah sampai dikerjakan siswa, nggak apa-apa. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga bisa mengerjakan tugasnya dan langsung dieksekusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.